Assalamualaikum, selamat datang di vlog saya. Saya akan menunjukkan cara menghemat mesin tas hemat. Kita saksikan. Nah, ini mesin tetas saya. Ini sebenarnya sudah penuh, tapi kemarin pada netas saya ambil dan belum sempat tuh untuk nambahin telur lagi karena memang kita lebih merorientasikan untuk teman-teman kita kirim ya. Kemarin saya tetasan di sana untuk mesin tetasnya, tapi ini saya akan matikan hari ini. Saya akan menghemat di sini. Karena apa? Karena banyak yang kosong. Saya percuma untuk menghidupkan dua mesin, memboroskan listrik. Nah, yang di situ, yang di dua itu adalah yang menetas hari ini. Ini maksudnya tanggal 17 dan tanggal 2 harusnya diambil dan tanggal 4 menetas. Tuh menetas. Saya masukkan di situ aja. Memang saya pisah jadi dua biar saya masuk. Assalamualaikum. Nah, ini dia menetas. Saya biarin menetas di atasnya ini. Saya biarin aja. Ini suhunya berapa itu coy? 29-an ya. Ini juga menetas. Saya biarin aja di sini. Biar menetas semua dulu. Nanti sore kita ambil. Dan sekaligus juga akan melihat apakah menetasnya juga bagus kalau menetasnya di ruangan seperti ini. Ini dengan kipas yang otomatis akan berputar kencang ketika terlalu panas. Ini karena disebabkan yang sana itu pertama kurang maksimal karena memang ini baru 3 rak yang dipakai. Kalau raknya semuanya hidup baru kita nyalakan. Yang pertama, yang kedua kemarin kena semut, jadi semutnya terlalu banyak di atas ini, ya sudah terpaksa. Ini hari ini saya matikan, ngunduh DOG sekitar 500 tadi malam ya, 500 sampai 600-an. Yang ini biarin, ini sedikit teman-teman, ini satu box ini saya bagi jadi dua, ini paling enggak sekitar 300 telur ya, paling netasnya sekitar 220-an sekitar itu. Itu cara menghemat. Jadi peternak itu jadi masalah yang pertama kalau mesin tetas seperti ini. Kalau kita bikin pembibitan, selain telur yang fertil yang memang kita memperolehnya agak susah, agak mahal karena memang harus ada jantan, dan jantan ini makanya agak boros pertama teman-teman. Yang kedua perlu waktu. Jadi jantan yang ditelurkan ini usia 3-4 bulan ke atas, sekitar 4 bulan sampai 1 tahun, dan itu sudah di off kan karena dianggap spermanya kurang bagus karena sudah tua. Seperti itu. Yang kedua adalah konsumsi listriknya sangat besar sekali. Listrik kayak gini saya cuma 1 juta teman-teman, 1 jutaan. Ada teman yang manual kapasitas 10.000, 20.000 itu sampai 3 juta sampai 4 juta per bulan. Sangat boros. Saya seperti ini juga boros, tapi ini kan belum maksimal. Kalau kita bisa menghemat, kenapa harus boros? Kalau kita pengen untung besar, kenapa kita hanya untung dikit? Gitu aja mungkin. Ini jam 12 teman-teman, ini agak panas teman-teman. Dan saya cuman ini sampai tanggal 31. Tanggal 1, 2, 3, 4 belum masukkan. Tapi ini ada jadwal sebenarnya, harusnya kemarin saya masukkan tanggal 3. Ini baru saya masukkan lagi karena memang sudah banyak dan tempat DOG-nya saya juga sudah aman. Gitu aja mungkin. Dan yang tadi yang nanya teman-teman, ada yang nanya tadi, dia punya mesin tetas telur. Nah, ini saya pakai ini mas. Tadi nanya masalah termostatnya pakai apa. Ini STC 1000 sorry. Ini ada cool sama heatnya, jadi dia bisa panas bisa dingin. Jadi kategorinya seperti ini. Ketika saya setting 38, ini delay ke bawahnya sekitar 37,7 dia akan nyala ya panasnya. Ketika 38 panasnya akan berhenti, tapi kalau ketika suhunya naik terus 38 sampai 3,3, terpaksa coolnya akan hidup. Jadi kipasnya akan berputar. Tapi ini kita buat setting berputarnya 2 kali. Ini putaran rendah, tapi ketika sudah masuk cool karena 38,3 sudah terlalu panas, dia akan otomatis kipasnya akan hidup lebih kencang. Begitu sih sebenarnya simpelnya. Itu aja kawan-kawan, mungkin ada pertanyaan silahkan, kalau ada komentar silahkan, atau ada yang melengkapi juga silahkan, karena saya juga baru belajar, masih belajar. Saya peternak pulua, saya belum sampai 5 tahun, bahkan saya juga ya baru-baru nyoba alat-alat yang memang sekiranya saya menghemat dan mencari titik bagaimana biar kita untung. Pembibitan atau peternakan dan peternakan
Puyo itu dianggap sebagai mikro bisnis atau bisnis yang mikro, yang kecil ya. Tapi bagaimana caranya kita yang mikro-mikro ini kita jadikan omset yang besar gitu. Karena orang kaya nggak mungkin melirik bisnis ini, biarlah kita yang melirik, kita maksimalkan. Sesuatu yang kecil, kalau kita maksimalkan bisa jadi hal yang besar. Jadi jangan anggap bisnis mikro ini tidak memperoleh keuntungan yang besar. Nah, bagaimana caranya kita akan cari-cari terus, bagaimana cara menghemat listrik, bagaimana cara menghemat makan, dan yang lainnya. Di channel ini tentunya, di channel Dok Puyo. Makanya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya, mungkin tombol lonceng bisa bunyikan biar kalau kita update sesuatu mungkin teman-teman bisa langsung dikabari. Begitu, sekian dari saya Dipras. Salam sejahtera Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.